jangan pakai logika kita. Karena logika kita itu sifatnya subjektif. Apabila di masjid ini ada 500 orang, maka ada 500 logika. Berantakan agama kita kalau kita harus pakai setiap logika. Jadi saya agak heran ketika ada orang mengatakan, Ustadz ini ayat nggak masuk akal. Kan pertanyaannya berikutnya adalah akalnya siapa, Mas? Akalnya Nabi bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Akal Imam Syafi'i bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Berarti yang hang itu akal siapa? Ya kita tahu sendiri jawabannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kan begitu. Jangankan antara A dan si B, antara si A saja itu logika bisa berubah loh. Iya tidak? Permainan logika kita ketika kita baru bangun tidur dengan ketika kita nggak tidur 3 hari sama atau beda? Beda kan. Jadi kalau pertanyaannya nggak masuk logika, logika Anda pas kapan? Kan pertanyaannya gitu. Pertanyaan pas kapan? Ada seseorang ditelepon jam 2 malam sama sahabatnya. Sahabatnya lagi perang besar sama bininya. Terus telepon, bro gue lagi perang besar nih sama bini gue. Menurut lo gimana? Apa gue ceraiin aja? Dia baru bangun. Dia nggak sadar. Gimana sih? Gimana? Gue ceraiin apa enggak? Ya udah lu ceraiin deh. Kan begitu. Ya biar cepet deh. Udah, ada lagi nggak? Nggak ada. Tutup. Ketika pagi-paginya ketemu terus curhat. Yuk gue udah ceraiin bini gue. Kenapa lo ceraiin? Kan lo yang bilang. Kan begitu hadirin sekalian. Itu logika yang orang sama loh. Kita nggak bicara si A dan si B, si Ahmad dan si Ali. Ini sama-sama Ahmad misalnya. Sama-sama Ali. Beda jam, beda logika. Lalu itu yang Anda jadikan parameter untuk berislam? Gak bisa. Logika kita ketika muda, ketika kita usia 40 tahun aja beda. Gak bisa, nyerahlah kepada Allah. Udah jangan maksa lagi deh. Islam itu menyerah, bukan memaksa. Islam itu menyerah. Itu konsep Islam. Makanya ini yang perlu kita camkan baik-baik. Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja. Dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Karena syariat ini dari Al-Alimul Khabir. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu karena Allah tahu kalau kita makan ada side effect buat kita. Ada efek negatif untuk kita, pasti kita sadar atau kita tidak sadar hikmahnya, itu sudah pasti. Dan tidaklah Allah halalkan sesuatu kecuali di sana ada hal yang positif bagi kita. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kita tidak bisa serahkan kepada Allah?